Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Windiati MPD, calon narasumber berbagi praktik baik angkatan ketiga dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam berbagi praktik baik ini, topik yang saya ambil adalah asesmen pembelajaran. Selama ini, pelaksanaan asesmen di sekolah dilaksanakan di dalam ruangan. Tentu, hal tersebut membuat kondisi sosial emosional siswa menjadi tidak fokus dan ditambah suasana pada saat ujian yang panas ketika berada di dalam ruangan. Komponen asesmen menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pembelajaran. Asesmen juga tidak terlepas dari maksud untuk mempertimbangkan apakah siswa dapat mempelajari materi untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, ataukah siswa harus diberikan kesempatan untuk mempelajari ulang sampai materi tersebut dapat dikuasai dengan baik. Dengan demikian, hasil asesmen dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan refleksi dan umpan balik. Pertama, beberapa siswa belum paham bahwa Android sebagai alternatif pelaksanaan asesmen dengan teknik barcode. Kemudian yang kedua, ketika ada siswa yang memiliki motivasi rendah, perlu pendampingan agar ia lebih bersemangat sehingga dapat mengikuti kegiatan asesmen dengan baik. Yang ketiga, pengawasan lebih ketat karena kadang ada saja murid yang masih tergantung pada temannya. Keempat, asesmen sumatif dengan teknik barcode ini merupakan hal baru di sekolah ini, sehingga perlu kolaborasi dengan guru. Sehari sebelum asesmen sumatif, guru telah menyiapkan QR barcode yang digunting dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian digantung sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam soal, yaitu digantung di sekitar taman sekolah. Kalian boleh mengerjakan soalnya itu tidak harus urut. Misalnya kamu ngerjakan dulu nomor 1 nih, harus nomor 1 dulu. Setiap siswa diminta untuk mengunduh aplikasi QR barcode di smartphone masing-masing. Atau bila memori smartphone siswa tidak memadai, mereka dapat menggunakan Google Lens yang ada pada Google. Setiap siswa tidak harus mengerjakan soal asesmen sesuai dengan urutan nomor soal. Mereka dapat memulainya sesuai dengan tempat QR barcode yang mereka pilih. Para siswa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Misalnya, apabila siswa ingin melihat soal nomor 3, maka siswa tersebut harus menemukan QR barcode di taman ruang kepala sekolah. Setelah siswa men-scan dengan QR barcode, maka akan muncul pertanyaannya. Para siswa dapat menyelesaikan asesmen sumatif dalam waktu 90 menit. Yang pertama, sebagai salah satu alternatif pilihan penggunaan media pembelajaran untuk pelaksanaan asesmen sumatif dengan menggunakan barcode. Yang kedua, pelaksanaan dilaksanakan di luar ruangan. Tentu hal itu membawa suasana baru bahwa belajar dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, asesmen sumatif menggunakan barcode sebagai salah satu ciri perkembangan ilmu dan teknologi untuk generasi Z. Yang keempat, pembelajaran berupa asesmen menjadi menyenangkan karena dilaksanakan di luar ruang kelas. 5. Pelaksanaan asesmen sumatif dengan barcode ini menarik dan asik karena siswa dituntut lebih aktif mencari QR barcode sesuai dengan nomornya. Perkenalkan, nama saya Erlinda Yuna Nurfia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan testimoni terkait tentang ulangan harian menggunakan scan barcode.
Menurut saya, ulangan menggunakan scan barcode ini cukup menarik dan unik karena ini adalah hal baru bagi saya. Yang awalnya hanya mengerjakan ulangan di dalam kelas, tetapi dengan cara ini kita bisa keluar kelas dan tidak merasa bosan atau jenuh. Cara pengaplikasiannya juga cukup mudah. Kita hanya butuh smartphone dan aplikasi scan barcode, kemudian kode akan muncul secara otomatis. Perasaannya tentu ketika saya melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik ini sangat senang dan bangga karena dapat membagikan pengalaman yang pernah saya lakukan kepada orang lain, terutama teman-teman guru yang berada di satuan pendidikan yang sama. Pembelajaran yang dapat saya peroleh melalui praktik baik ini adalah guru dapat meluangkan waktunya untuk membuat sebuah pengembangan media barcode berbasis Android. Penerapan memang tidak dipungkiri bahwa untuk membuat hal baru seperti ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga pastinya akan mengganggu aktivitas lain. Namun sebetulnya apabila dari guru itu sendiri telah memiliki niat untuk menerapkan teknik barcode yang dapat dilaksanakan melalui asesmen sumatif, formatif, ataupun rangkuman materi, tentu hal tersebut akan membuat pembelajaran kita menjadi menarik.